Selamat datang kembali di Kabar Bola, tempat kita selalu update soal kabar terbaru dari dunia sepak bola, terutama soal AC Milan. Di video kali ini, kita akan bahas situasi panas yang sedang melanda Rossoneri. Paulo Fonseca, pelatih kita, berada dalam tekanan besar setelah hasil buruk di awal musim ini. Dan ya, kabarnya manajemen mulai melirik Paulo Sousa sebagai pengganti jika Fonseca tidak segera membalikkan keadaan. Apakah ini akhir bagi Fonseca di Milan? Atau masih ada harapan untuk memperbaiki situasi? Mari kita bahas semuanya. AC Milan berada dalam situasi yang semakin rumit di awal musim Serie A 2024-2025. Setelah hanya meraih 2 poin dari 3 laga pembuka melawan Torino, Parma, dan Lazio, kursi pelatih Paulo Fonseca mulai terasa panas. Manajemen Milan, meski secara terbuka tetap mendukung sang pelatih asal Portugal, mulai mempertimbangkan opsi lain jika hasil tidak segera berubah. Dan nama Paulo Sousa, pelatih berpengalaman asal Portugal, mulai muncul sebagai calon pengganti. Fonseca, yang bergabung dengan Milan dengan harapan membawa filosofi sepak bola menyerang, kini dalam tekanan besar. Tak hanya hasil yang mengecewakan, gaya permainan timnya pun mulai dipertanyakan. Milan terlihat rapuh dalam bertahan, terutama saat transisi dari menyerang ke bertahan, di mana mereka kerap dihukum oleh serangan balik lawan. Formasi 4-2-3-1 yang menjadi andalan Fonseca sejauh ini belum menunjukkan efektivitasnya, dan banyak pihak mendesaknya untuk segera mencari solusi. Sementara itu, Paulo Sousa mulai disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Fonseca jika situasinya tidak segera membaik. Sousa, yang saat ini menangani Shabab Al-Ahli di Qatar, memiliki klausul yang memungkinkan dirinya hengkang jika ada tawaran dari klub Eropa. Pelatih berusia 53 tahun ini dikenal karena pengalamannya menangani klub-klub besar seperti Fiorentina, Flamengo, dan Bordeaux, serta tim nasional Polandia. Sousa baru saja melatih Salernitana selama 8 bulan sebelum pindah ke Timur Tengah pada Juni 2023. Pengalaman di Serie A serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi di klub-klub berbeda membuatnya menjadi pilihan yang cukup menarik bagi manajemen Milan. Tak hanya itu, Sousa dikenal karena kemampuannya bekerja dengan pemain muda, gaya permainan yang fleksibel, dan pengaruhnya di ruang ganti. Kehadiran dan pengalamannya dinilai mampu menyeimbangkan tim yang tengah dalam fase transisi seperti Milan. Namun, jika AC Milan memutuskan untuk memecat Fonseca, mereka kemungkinan besar akan mengevaluasi Daniel Bonera terlebih dahulu sebagai opsi sementara. Bonera, yang sebelumnya menjadi asisten Stefano Pioli dan kini asisten Fonseca, dianggap sebagai sosok yang memahami dinamika tim. Namun, manajemen Milan lebih memilih untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar yang dapat mengganggu stabilitas tim. Di tengah situasi ini, muncul wacana bahwa AC Milan mungkin akan mengubah formasi mereka. Fonseca selama ini menggunakan skema 4-2-3-1. Formasi yang juga menjadi ciri khas Stefano Pioli saat ia melatih Milan. Namun,
Hasil yang tidak memuaskan dan inkonsistensi permainan membuat banyak pihak, termasuk para pendukung, mendesak perubahan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah formasi 4-3-3. Perubahan ini tidak lepas dari performa gemilang gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, yang tampil luar biasa saat membela timnas Belanda selama jeda internasional. Dalam 2 laga UEFA Nations League, Reijnders berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist saat Belanda menang 5-2 atas Bosnia-Herzegovina dan bermain imbang 2-2 melawan Jerman. Menariknya, Reijnders bermain dalam formasi 4-3-3, di mana ia ditempatkan sebagai gelandang tengah yang lebih bebas menyerang berkat dukungan 2 gelandang yang lebih defensif. Formasi 4-3-3 ini memungkinkan Reijnders untuk lebih ekspresif dan menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan, sesuatu yang kurang terlihat ketika ia bermain dalam formasi 4-2-3-1 di Milan. Mengingat AC Milan memiliki pemain seperti Youssouf Fofana, yang bisa mengemban peran sebagai gelandang bertahan dan memberikan kebebasan bagi Reijnders untuk lebih menyerang, formasi ini dianggap lebih cocok dengan karakteristik skuad Rossoneri saat ini. Selain itu, cederanya Ismail Benacer yang diperkirakan akan absen selama 3-4 bulan juga menjadi faktor pendorong bagi Fonseca untuk memikirkan perubahan taktik. Dengan absennya Benacer, Milan kehilangan salah satu pemain kunci di lini tengah, sehingga formasi baru dengan keseimbangan yang lebih baik antara bertahan dan menyerang bisa menjadi solusi yang efektif. Kabar baik datang dari lini depan Milan, di mana Alvaro Morata telah kembali berlatih setelah pulih dari cedera otot yang didapatkan pada pertandingan pembuka melawan Torino. Morata, yang baru bergabung dengan Milan pada musim panas ini, langsung memberikan dampak besar dengan mencetak gol penyama kedudukan pada debutnya. Kini, setelah kembali pulih, Morata diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah di lini serang Milan, terutama menjelang laga krusial melawan Venezia pada 14 September mendatang. Meskipun belum dipastikan apakah Morata akan tampil sebagai starter, kehadirannya dalam sesi latihan penuh memberi harapan bahwa ia akan tersedia untuk laga penting ini. Dengan rentetan laga berat menanti, termasuk pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions dan derby Serie A melawan Inter Milan, Morata diharapkan bisa menjadi katalis bagi kebangkitan Rossoneri. Situasi di AC Milan semakin memanas. Paulo Fonseca harus segera menemukan solusi jika ingin mempertahankan posisinya. Laga melawan Venezia bisa menjadi titik balik, namun jika hasilnya tidak memuaskan, bukan tidak mungkin manajemen Milan akan mengambil keputusan drastis. Apakah Paulo Sousa akan menjadi pengganti yang ideal? Ataukah Fonseca mampu membalikan keadaan dan memimpin Milan menuju kesuksesan? Yang pasti, para penggemar dan seluruh tim sedang menunggu jawaban atas pertanyaan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar AC Milan dan dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.